Harta itu semakin besar, semakin mahal, semakin lelah kamu menjaganya. Tapi kalau yang namanya ilmu, semakin dalam, semakin luas, semakin kuat dia yang akan jaga kamu. Masuk guys. Nah, setelah menonton cuplikan film tadi, aku mau nanya sesuatu sama kalian. Apakah cuplikan film tersebut termasuk sebuah saran menurut kalian? Nah, kalau menurut aku sendiri itu sih sebuah saran. When someone asks you like this, bro or sis gitu kan, I'm confused. I must choose to work or to study when I have graduate. Sorry, when I have graduate from this school, from this senior high school. Nah, ketika seseorang bertanya kepada kalian, oke, praktekanlah itu nama saya, Jos. Aku bingung nih. Setelah nanti tamat SMA, aku harus memilih kerja atau kuliah gitu. Kalian bisa memakai, you can use the sentence of the video. Kalian bisa menggunakan kalimat yang ada dalam video itu untuk menjadikan sebuah saran kepada orang yang bertanya tersebut kepada kalian. Nah, apa kata-kata dalam video tadi? Kata-kata dalam cuplikan film tadi yaitu harta itu semakin dicari, semakin besar dan semakin lelah kamu menjaganya. Tetapi ilmu pengetahuan semakin dalam, semakin lebar dan semakin kuat ilmu itu, dia yang akan menjaga kamu. Oke, let's underline the sentence that sounds. Tetapi ilmu semakin dalam, semakin lebar, semakin kuat, semakin dia yang akan tetap menjaga kamu. Oke. Nah, kalau itu ditranslate dalam bahasa Inggris, it will be sound, but the knowledge, it be deeper, it be wider, it be stronger, it should keep you safe. Oke, nah sebenarnya inti dari pelajaran hari ini tuh apa sih? Oke, the main idea of our topic today is how we can use should and shouldn't when we are give an advice to someone. Oke, apa sih advice itu? Advice itu artinya saran. Nah, sedangkan should itu sendiri apa? Should dalam bahasa Indonesia memiliki 3 arti. Yang pertama adalah sebaiknya, yang kedua adalah seharusnya, yang ketiga akan. Nah, ketika kita memberikan sebuah saran, kita akan terdapat 2 jenis saran, yaitu saran yang bersifat negatif dan saran yang bersifat positif, baik secara bentuk kalimat maupun makna dari kalimat tersebut. Gitu. Ketika teman kamu gitu kan curhat ke kamu gitu, oke, anggaplah contohnya Octavia. Oke. Nah, temannya Okta ini bilang sama Okta, "Tah, gue baru putus nih sama pacar gue diselingkuhi." Gitu. Nah, Octavianya bisa memberikan beberapa jenis saran kepada temannya ini. Nah, saran pertama yaitu saran dalam bentuk positif. Apa contohnya? Ketika Octavia memberikan saran dalam bentuk positif, baik secara bentuk kalimatnya maupun makna dari kalimatnya, itu akan berbunyi seperti ini contohnya. Ya udahlah, lebih bagus kamu move on dan mulai perjalanan baru. That in English we say, come on guys, come on man, come on sis, you should be move on and start a new journey. Nah, di situ ada penggunaan kata should yang dalam bentuk positif secara kalimatnya, dan makna dari kalimat tersebut juga adalah positif. Nah, yang kedua ada saran yang berbentuk negatif, baik secara bentuk kalimatnya maupun secara maknanya gitu. Nah, tetapi dalam negatif ini ada yang bentuk kalimatnya negatif tapi maknanya positif, ada yang bentuk kalimatnya negatif tapi maknanya negatif juga. Itu kalau kamu memang orang jahat ya pasti kayak gitu jawabannya. Nah, saran pertama yang bentuknya negatif tapi maknanya positif. Ketika teman kamu berbicara seperti tadi, kamu bisa memberikan saran, ya udahlah, nggak usah dipikiri, jangan usah sedih gitu. Nah, that in English we say, come on, you shouldn't think about it, never mind, and you shouldn't sad about it gitu. Nah, yang dalam bentuk negatif tapi maknanya negatif, ketika kamu jahat menjadi orang
kawan kamu disakiti dan kamu benci sama yang menyakitinya, kamu pasti akan bilang seperti ini. Ya udah, nggak usah diampuni, nggak usah dimaafkan. Kenapa nggak aku bunuh aja sekalian, gitu kan? That in English we can say, come on, you shouldn't forgive him. You shouldn't give him or her apologies by yourself gitu. Why you not kill him too gitu? Kenapa nggak bunuh aja sekalian? Nah, itu beberapa contoh saran yang dapat kalian gunakan dengan menggunakan kata should dan shouldn't. Lalu ketika meminta saran, apa sih caranya? Bagaimana cara kita dapat meminta sebuah saran dari seseorang ketika kita membutuhkan saran tetapi dengan menggunakan kata should? Oke, kalimatnya adalah what should I do? Apa yang dapat saya lakukan? Apa yang sebaiknya saya lakukan gitu. Nah, kenapa should ini sangat disarankan? Karena penggunaan kata should selain terdengar sopan dan santun, itu juga akan membuat makna dari sebuah kalimat itu semakin kompleks. Nah, itu tadi sedikit materi mengenai should dan shouldn't when we are give an advice to someone. Next video kita akan sambung lagi ke materi yang lain. Mungkin kita akan memakai dubbing atau media-media lainnya yang akan lebih kreatif dan lebih seru daripada ini. Oke? Salam bahasa.